Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah topik yang berkaitan dengan hobi otomotif saya dan studi hukum saya. Hal yang akan kita bahas hari ini adalah penggunaan spion jalu atau biasa disebut bar N pada penggunaan kendaraan roda 2. Singkat cerita, spion jalu ini sekarang sedang banyak digandrungi oleh penggemar otomotif kendaraan roda 2 sebagai salah satu pilihan modifikasi, karena penggunaan spion jalu ini tergolong modifikasi yang sederhana tetapi memberikan banyak pengaruh terhadap kerapian dan estetika motor. Akan tetapi, dalam penggunaannya sehari-hari, spion jalu ini dianggap ilegal karena dinilai hanya mengandalkan fungsi estetika dan mengurangi fungsi spion itu sendiri. Kemudian saya melakukan research atau melakukan penelitian berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari undang-undang tersebut, kemudian saya baca bagian ketentuan pidana dan ketemulah di pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Berdasarkan pasal tersebut, dapat kita lihat ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan merujuk pada pasal 48 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kedua, persyaratan teknis bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan atau penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas yang pertama adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Kemudian yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Dari penjelasan Undang-Undang Lalu Lintas pasal 48 tersebut, ketentuan teknis tentang penggunaan spion ternyata tidak diatur secara detail dan hal itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian saya menemukan lagi ada pada bagian persyaratan teknis dan ketemulah pasal 37 yang berbunyi kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus memenuhi persyaratan berjumlah 2 buah atau lebih dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Jika kita tinjau dari pasal 37 ini, sebenarnya menurut saya penggunaan spion jalu ini tetap berjumlah 2 dan tetap tidak mengurangi fungsi sama sekali karena saya merasakan penggunaan spion jalu ini bahkan dapat dinilai lebih efektif daripada penggunaan spion seperti biasa. Apalagi saya sendiri merasakan bahwa saya menggunakan spion jalu yang cembung dan saya lebih mendapat jangkauan penglihatan yang lebih luas daripada penggunaan spion biasa. Tetapi jika kita tinjau kembali untuk persyaratan layak jalannya, seperti persyaratan teknis bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, dan rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya. Dalam artian, tentu para penegak hukum lebih mengutamakan standar pabrikan dari motor tersebut, bukan penggunaan barang-barang setelah pembelian atau barang-barang modifikasi. Jadi menurut saya meskipun penggunaan spion jalu ini lebih efektif, tetapi secara hukum masih dapat dibilang ilegal karena hal ini tidak sesuai dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Terima kasih.